Hey Skrulls, kita lagi ada di Super Mall Karawaci, di mana Super Mall Karawaci ini menjadi tempat event activationnya Spider-Man No Way Home yang bakal diselenggarakan dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 2 Januari 2022 nanti. Jadi akhir tahun kalau bingung mau kemana langsung kesini aja. Nah, spesial untuk penyambutan film. Penyambutan gak tuh? Emangnya apaan pakai penyambutan? Nah, untuk menyambut film Spider-Man No Way Home, kita lagi mau bikin segmen baru nih di BCU yang namanya Spider-Man Callback. Nah, dimana kita bakal membahas film-film Spider-Man sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan mulai dengan trilogi Spider-Man yang pertama, Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3 karya director Sam Raimi. Pasti kalian udah nonton lah ya. Ini dirilis nih kalau nggak salah itu Spider-Man 1-nya tahun. Nah, nanti kita bakal bahas selengkapnya. So, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Spider-Man Trilogy ini terbagi menjadi 3 film guys. Spider-Man 1 atau Spider-Man itu dirilis tahun 2002. Nah, Spider-Man 2 dirilis tahun 2004. Dan Spider-Man 3 dirilis di tahun 2007. Nah, trilogi ini digarap sama sutradara Sam Raimi dan dibintangi sama Tobey Maguire sebagai Spider-Man. Juga ada Kristen Dunst sebagai Mary Jane. Terus James Franco sebagai Rosemary Harris sebagai Aunt May, J.K. Simmons sebagai J. Jonah Jameson. Nah, di mana di trilogi ini Spider-Man melawan beberapa villain seperti Green Goblin yang diperanin sama Willem Dafoe, terus juga ada Doc Ock atau Dr. Octopus yang diperanin sama Alfred Molina, juga Sandman yang diperanin sama Thomas Hayden Church, dan Venom yang diperanin sama Topher Grace. Nah, beberapa villain ini bakal muncul nanti di film Spider-Man No Way Home. Udah tau lah ya siapa aja, nggak perlu gue jelasin. Nah, Kevin Feige sebenarnya juga terlibat di project film ini sebagai eksekutif produser, tapi dia nggak di-mention ya atau uncredited. Tapi dia memang sejak awal Marvel bikin live action dia selalu terlibat sama film-film live actionnya Marvel. Makanya dia ditunjuk untuk menjalankan yang namanya Marvel Studios. So, seperti apa cerita dari trilogi ini? Langsung aja kita short recap. Spider-Man 1 tahun 2002. Nah, film ini menceritakan seorang anak, Peter Parker, yang cupu, yang naksir sama tetangganya bernama Mary Jane Watson, yang kebetulan adalah teman sekolahnya dia atau satu sekolah sama dia. Peter Parker di sekolah cuma punya satu teman, yaitu Harry Osborn, anak dari founder perusahaan teknologi bernama Norman Osborn. Satu hari Peter dan satu kelasnya melakukan field trip ke lab genetik Columbia University, di mana lab ini melakukan eksperimen genetika dengan menciptakan spesies laba-laba baru. Nah, satu dari sekian banyak laba-laba super ini lepas dan menggigit tangan Peter. Nah, Peter lalu merasa aneh dengan badannya dan pulang untuk istirahat. Nah, besok harinya dia bangun, dia merasa ada yang berubah di tubuhnya. Seperti minus matanya hilang, badannya lebih berotot dan memiliki berbagai kemampuan laba-laba seperti bisa nempel di dinding, mengeluarkan jaring, melompat lebih tinggi dan juga memiliki insting atau spidey sense. Satu hari dia menemukan pamannya terbunuh selepas pulang ikutan Smackdown atau turnamen Smackdown yang diakutin untuk mendapatkan uang. Yang ternyata pembunuhnya ini adalah orang yang dibantu kabur sama dia setelah mencuri uang hadiah turnamen yang dikorup sama penyelenggara acara. Peter lalu ngebunuh si pencuri ini dan tanpa sengaja membuat pencuri ini mati. Di sisi lain, Norman Osborn mendevelop formula semacam super soldier serum yang belum pernah dites ke manusia karena diancam akan diberhentikan fundingnya sama pemerintah yang dipimpin sama Jenderal Slocum. Nah, Norman nekat menguji serum ini ke dirinya yang membuat dirinya mendapatkan kekuatan tetapi dengan side effect gila dan punya kepribadian ganda yang dikenal sebagai Goblin. Norman lalu membunuh orang-orang yang berniat menjatuhkan dia seperti Jenderal Slocum dan Dewan Direksi Oscorp yang berusaha dicegah sama Spider-Man di event Unity Day karena membuat kekacauan. Nah, Green Goblin lalu dendam sama Spider-Man yang awalnya mau direkrut untuk diajak kerjasama tapi malah menolak. Nah, Green Goblin lalu tahu kalau Spider-Man adalah Peter Parker dan mulai mengancam orang-orang terdekatnya.
Setelah menyelamatkan Mary Jane, Spider-Man terlibat final fight dengan Green Goblin yang akhirnya malah terbunuh karena glidernya sendiri. Nah, Spider-Man lalu ngebawa mayat Norman ke rumahnya yang lalu ke-gap nih sama Harry Osborn, yang lalu dendam dan mengira kalau ayahnya dibunuh sama Spider-Man. Peter lalu sadar kalau dia memiliki hubungan dengan Mary Jane justru akan membahayakannya. Nah, dengan bermodalkan quotes dari pamannya, "With the great power comes great responsibility," dia akhirnya memutuskan untuk menjadi Spider-Man dan menjadi pelindung bagi kota New York dari kejahatan. Kita lanjut ke Spider-Man 2. Berlatar 2 tahun setelah film Spider-Man pertama, sekarang Peter harus ngimbangin kehidupan superhero, kerjaan, dan juga kuliahnya. Peter lalu dikenalin sama Dr. Otto Octavius oleh Harry dan Dr. Kurt Connor, di mana Peter punya tugas esai soal penemuan Doc Ock ini. Dengan didanai sama Harry, Doc Ock melakukan sebuah eksperimen menciptakan reaktor fusi yang setara dengan tenaga matahari. Dia juga menciptakan 4 tentakel baja yang tahan panas untuk membantunya dalam proses eksperimen ini. Nah, dengan menggunakan sebuah chip untuk mengontrol tentakelnya yang berada di bagian atas tentakelnya ini. Nah, eksperimen Doc Ock ini lalu gagal karena salah perhitungan yang sebenarnya udah diperingatkan nih sama si Peter Parker. Nah, gagalnya eksperimen ini membuat lab mereka meledak. Chip pengontrol dari Doc Ock ini lalu rusak dan membuat kesadaran tentakelnya mempengaruhi Doc Ock. Nah, Doc Ock lalu dipengaruhi tentakelnya ini untuk membuat ulang reaktor fusinya dan melakukan aksi kejahatan untuk mendanai proyeknya ini. Doc Ock lalu memaksa Harry untuk memberikan satu komponen penting untuk membuat reaktor fusinya, yaitu tritium. Harry yang dendam sama Spider-Man memanfaatkan ini untuk menyuruh Doc Ock menculik Spider-Man dengan meminta info ke Peter yang diketahui orang-orang sebagai fotografernya si Spider-Man ini. Doc Ock lalu berhasil menangkap Spider-Man dan membawanya ke rumah Harry. Dan disinilah Harry mereveal kalau Spider-Man ternyata adalah Peter Parker. Peter lalu menyadari kalau Doc Ock sedang membangun reaktornya lagi dan menahan Mary Jane. Peter lalu pergi ke sungai Hudson dan berusaha menyelamatkan MJ dan menyadarkan Doc Ock buat matiin reaktor fusinya. Doc Ock kemudian sadar dan berusaha menenggelamkan reaktor fusinya ke sungai Hudson yang membuat Doc Ock mati dalam prosesnya. Mary Jane akhirnya tahu kalau Peter adalah Spider-Man dan batal nikah sama John Jameson. Dan di sisi lain, Harry yang masih shock kalau Peter adalah Spider-Man mulai dapat bisikan jahat dari Green Goblin yang membuat dia membuka ruangan rahasia ayahnya dan nemuin serum, suit, sama senjata dan glider Green Goblin untuk beraksi nantinya di film selanjutnya. Kita lanjut ke Spider-Man 3 yang dirilis tahun 2004. Hidup Peter Parker sekarang udah mulai stabil baik sebagai superhero dan manusia normal yang berencana nih dia untuk ngelamar pacarnya Mary Jane. Waktu lagi pacaran, sebuah meteor yang berisi simbiot jatuh di dekat mereka dan nempel di motor bututnya Peter. Simbiot ini lalu ngikutin Peter dan Peter diserang sama Harry yang sekarang udah jadi Green Goblin. Harry kemudian terbentur sangat keras dan lupa kalau Peter adalah Spider-Man. Jadi dia amnesia, hilang ingatan. Di sisi lain, Flynn Marko, partner pencuri yang membunuh Uncle Ben, melarikan diri dari penjara dan masuk ke fasilitas tes partikel fisika. Dia lalu masuk ke bunker mesin particle accelerator yang diaktifkan untuk memulai proses demolekularisasi pasir. Ini susah banget gue nyebutin itu, dari tadi ulang-ulang nih. Pecahan molekul pasir yang mengecil ini lalu masuk ke tubuh Flynn dan menyatu dengan DNA-nya yang membuat tubuhnya terpecah menjadi seperti pasir. Flynn lalu bisa mengontrol partikel pasir ini untuk membentuk tubuhnya lagi dan menggunakan kekuatan pasir ini untuk merampok. Peter yang diberitahu polisi kalau Flynn Marko adalah pembunuh Uncle Ben, shock dan merasa bersalah karena dia udah membunuh orang yang salah. Di kondisi ini, simbiot yang mengikuti Peter selama ini lalu nempel di suit Spider-Man yang membuat suit Spider-Man-nya berubah menjadi warna hitam, Black Spider-Man. Peter yang memakai suit ini menjadi jahat dan menjadi agak-agak cuek. Ini terjadi karena pengaruh dari simbiot yang menempel di dalam badannya. Peter lalu menghancurkan hidup Eddie Brock yang sebelumnya udah merebut pekerjaan dia di Daily Bugle dan menuduh foto buatannya palsu dan malah merebut ceweknya Eddie yang adalah Gwen Stacy. Sampai di satu titik Peter akhirnya sadar mencoba melepas simbiot ini dengan menggunakan lonceng di sebuah gereja. Simbiotnya lalu lepas tapi justru berpindah ke tubuh Eddie Brock yang lokasinya berada di bawah gereja ini. Nah, ini membuat si Eddie Brock berubah menjadi Venom. Venom lalu bekerja sama dengan Sandman untuk mengalahkan Spider-Man. Dan dengan bantuan Harry yang sekarang udah tobat, Spider-Man kemudian ngelawan mereka dan berhasil nyelamatin Mary Jane yang mereka sekap.
Pertarungan akhirnya selesai dengan kematian Venom dan Harry Osborn. Sandman terus cabut setelah ngasih tahu Peter kalau dia bukan orang yang membunuh Uncle Ben. Peter pun lalu memaafkan dan juga balikan sama Mary Jane yang menutup trilogi ini dengan happy ending. Oke, itu dia recap dari trilogi film Spider-Man ini. Singkat kan? Karena kalau kalian pengen tahu atau pengen ngelihat lebih detail dari cerita ini, kalian bisa tonton langsung filmnya. Yang sekarang sebenarnya ada di Netflix, guys. Ini sumpah, ini ada di Netflix sekarang lengkap dari Spider-Man 1, 2, 3, Amazing Spider-Man 1, 2, 3, bahkan sampai Spider-Man Homecoming. Kalau No Way Home kayaknya belum ada ya. Jadi bisa kalian tonton langsung di Netflix, guys. Nah, trilogi ini sebenarnya terbagi dari beberapa aspek nih. Pertama adalah kisah cinta atau love story dari karakter Peter Parker dan juga Mary Jane yang sebenarnya naik turun antara si Peter Parker yang suka banget terus tiba-tiba karena tuntutan dia harus menjadi Spider-Man. Akhirnya dia mau nggak mau harus ngejauhin Mary Jane. Terus Mary Jane yang juga masih bingung antara gimana dia mau memilih siapa, yang akhirnya dia jatuh cinta sama Spider-Man dan jatuh cinta sama Peter Parker, tapi Peter Parkernya nggak mau. Jadi memang naik turun. Bahkan si Mary Jane aja hampir nikah sama orang lain. Jadi memang dinamika percintaannya mereka ini jadi salah satu cerita utama di trilogi ini. Terus juga kita ditunjukkan bagaimana proses perubahannya Peter Parker menjadi Spider-Man plus faktor-faktornya. Seperti salah satunya adalah penyesalannya dia waktu Uncle Ben, pamannya dia itu terbunuh. Yang sebenarnya itu juga kalau kita runtutin, kalau kita nonton filmnya, itu ada kesalahannya dia juga di situ. Jadi benar-benar dia menyalahkan dirinya sendiri yang membentuk karakternya dia. Dan juga ada kata-kata Uncle Ben yang memotivasi dia nih untuk menjadi Spider-Man. Yang kalian tahu tuh pasti kalimatnya apa? With great power comes great responsibility. Di sini juga diceritakan bagaimana Peter Parker harus ngimbangin 3 kehidupannya dia. Sebagai Spider-Man yang super sibuk karena New York adalah salah satu kota yang memang kriminalnya lumayan banyak. Terus juga sebagai mahasiswa yang dapat beasiswa, di mana dia harus kejar-kejaran sama nilainya dia. Dan juga sebagai seorang pekerja yang di mana dia juga harus menghidupi dirinya karena tinggal di kota besar. Di mana faktor ekonomi ini benar-benar lumayan diangkat ya di film ini. Nah, ditonjolkan banget pokoknya faktor ekonomi ini. Kita bisa ngelihat gimana dia benar-benar usaha untuk dapetin fotonya foto Spider-Man yang dijual dan dibayar lumayan murah sama J. Jonah Jameson dan Daily Bugle. Terus juga bagaimana Aunt May yang ngasih hadiah ulang tahun $20 karena itu yang cuman mereka punya. Itu benar-benar nunjukin banget bagaimana faktor ekonomi ini menjadi salah satu masalah yang paling ditonjolkan di series ini. Ya karena kita tahu Peter Parker di sini adalah orang yang miskin dan dia harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, apalagi hidup di New York dengan biaya kehidupan yang lumayan tinggi. Dan juga dia harus menghadapi beberapa villain ya yang muncul, yang juga mau nggak mau jadi harus menjadi tanggung jawabnya dia. Karena siapa lagi kalau bukan Spider-Man yang punya kemampuan untuk menghadapi villain-villain ini. Bahkan menghadapi villain yang terbentuk karena ulahnya dia sendiri seperti Venom. Karena ini terbentuk karena memang ulahnya si Peter Parker juga. Walaupun ada ya karena Venomnya juga, tapi ini terbentuk karena ulahnya Peter Parker. Jadi cerita kompleks ini yang membuat si trilogi ini menjadi semakin menarik. Nah, ada beberapa karakter yang belum didevelop secara menyeluruh di trilogi ini. Nih, ini sebenarnya dia karakter yang lumayan punya cerita menarik tapi dijadiin karakter minor di sini. Sebenarnya sebagai Easter eggs ya, kalau misalnya memang trilogi ini lanjut, ini bisa banget untuk melanjutkan cerita dari karakter-karakter ini. Seperti karakter pertama, ada Flash Thompson. Kita tahu Flash Thompson kalau kalian yang ngikutin MCU itu jadi salah satu orang yang doyan banget ngebully Peter Parker kan. Nah, ini sebenarnya adalah karakter yang menarik di mana di masa depan atau di komik ini diceritakan kalau si Flash Thompson ini bisa mendapatkan simbiot dan bisa menjadi agent Venom. Jadi hero dia, bukan jadi villain. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya si karakter ini di-develop, baik itu mungkin di trilogi yang ini atau mungkin di MCU, ini bisa jadi karakter yang lumayan menarik untuk diceritakan sebagai agent Venom. Yang kedua adalah Dr. Kirk Connor, di mana karakter ini nantinya akan menjadi Lizard. Dan sebenarnya dilanjutin sih cerita dari ini, atau di-reboot lah dan mengangkat karakter ini. Itu di Amazing Spider-Man nanti yang bakal kita ceritain di video berikutnya. Terus ada karakter John Jameson. Ini adalah anak dari J. Jonah Jameson, pemimpin dari Daily Bugle, di mana karakter ini udah sempat tunangan sama Mary Jane dan sempat mau dinikahin ya.
Nah, karakter ini adalah astronot. Nah, dimana di komik diceritakan kalau karakter ini bakal menjadi karakter bernama Man-Wolf. Dimana diceritakan kalau si John ini menggunakan kalung dari batu yang dia temui di bulan. Nah, kalung ini merubah dia menjadi manusia serigala di malam bulan purnama. Jadi karena kalung ini dia berubah menjadi serigala dan menjuluki dirinya sebagai Man-Wolf. Terus ada karakter Gwen Stacy. Nah, kita udah tahu karakter ini, tapi diceritakan berbeda kalau di trilogi ini. Diceritakan kalau dia adalah pacar dari Eddie Brock dan direbut sama Peter Parker dan cuma jadi bahan untuk cemburu-cemburuan sama Gwen Stacy. Nah, ini sebenarnya tidak di-develop dengan baik ya, karena sebenarnya ya seperti yang kita tahu di Amazing Spider-Man justru menjadi karakter yang jadi main love interest dari si Peter Parker ini. Jadi mungkin kalau si trilogi ini dilanjutin bakal ada love story lanjutan nih. Pada saat mungkin Peter Parker putus sama Mary Jane, dia akan pacaran nanti sama si Gwen Stacy ini. Bahkan kita tahu Gwen Stacy ini menjadi salah satu karakter Spider-Man di Spider-Man Into the Spider-Verse, yaitu Spider-Gwen. Nah, film ini tadinya menjadi awal untuk membentuk universe-nya Marvel, dimana udah ada rencana dengan memunculkan cameo dari karakter Punisher di film Spider-Man 2. Tapi ini nggak jadi dan nggak dimunculin sama sekali di filmnya. Nah, film ini juga tadinya sempat pengen dilanjutin ke film Spider-Man 4 ya, yang akan menampilkan Vulture dan juga Black Cat, tapi juga nggak jadi. Jadi memang ini rencana awal bagi Marvel dan juga Sony tadinya untuk mengembangkan universe-nya Marvel. Tapi memang ada banyak faktor lah yang membuat Marvel tidak mampu akhirnya, ataupun Sony tidak mampu untuk mendevelop universe-nya. Baru sekarang ini akhirnya kejadian. Nah, ada 3 karakter yang bakal muncul di Spider-Man No Way Home nanti dari universe ini, yaitu Green Goblin, Doc Ock, dan juga Sandman. Nah, jadi untuk bisa paham karakter-karakter ini, kalian harus nonton trilogi ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau karakter-karakter ini bakal diceritain berbeda backstory-nya ya. Karena bisa aja diceritain kalau beberapa karakter yang muncul dari universe ini itu nggak datang dari satu universe ini aja, tapi datang dari universe-universe lain. Dimana kan yang namanya multiverse gitu ya. Multiverse itu datang dari berbagai multiverse. Masa ada 3 karakter yang datang dari satu universe aja. Jadi menurut gue mungkin akan ada 1 karakter aja yang datang dari universe ini, tapi sisanya akan datang dari universe alternatif yang mungkin backstory-nya berbeda walaupun bentukannya sama seperti yang ada di universe ini. So, kita tunggu aja nantinya film Spider-Man No Way Home bakal seperti apa. Apakah mungkin bakal 3-tiganya diambil dari universe ini, atau seperti yang gue bilang tadi akan diceritakan ngambil dari universe alternatif yang mungkin mirip-mirip. So, itu dia Spider-Man Callback edisi Spider-Man Universe-nya Sam Raimi atau garapannya Sam Raimi. Next video kita bakal ngebahas universe-nya The Amazing Spider-Man yang dibintangin sama Andrew Garfield. Cuma 2 film sih, tapi sebenarnya menarik banget untuk diceritakan dan juga dilihat referensi-referensinya seperti apa. So, jangan lupa tonton video selanjutnya nanti ya. So, jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk datang ke Super Mall Karawaci, karena nanti tanggal 11 kita akan merangkum semua fan teori yang ada tentang film Spider-Man No Way Home dan akan kita bawakan di sini. So, jangan lupa tanggal 11, jamnya sekitar jam 3 atau jam 4. Pokoknya datang aja jam 3 atau jam 4 di Super Mall Karawaci, karena bakal ada kita di sana dan kita ramein. Karena di sini ada banyak banget spot foto seperti yang ada di belakang ini. Ini adalah portalnya Peter Parker. Emang dia bikin portal? Spoiler juga nih berarti nih. Spoiler nih. Gak bisa nih kayak gini. Dan ada banyak lagi tuh spot-spot foto yang ada di sini. Bahkan ada suit yang langsung dibawa dari Amerika. Itu integrated suitnya Spider-Man ada di sana. So, kalau kalian bingung mau kemana tanggal 11, langsung aja datang ke sini di Super Mall Karawaci. Gak usah tanggal 11 karena memang ini acara itu dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 2 Januari nanti. So, jangan lupa untuk datang dan jangan lupa untuk subscribe Breakdown Channel Universe untuk konten-konten oke atau menarik lainnya. Dan jangan lupa follow gue, Rian Friends, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.